Kayaknya kalau kita bicara apa saja yang dilakukan oleh Mas Andi amat sangat banyak. Dan pertama kita say thank you so much sudah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh sampai ke Bintaro dan ternyata pernah ke sini. I do not know that. Gitu. Jadi ternyata cukup. Oh ini ya yang Rian, apa gentleman apa sih apa? Sudarjo, ya. Iya, apa gentleman tapi nama podcastnya kalau nggak salah. Apa? Oh men's apa itu istilahnya men's apa maker apa sih? Apa ada istilahnya itu lupa. Anyway, so kalau gitu welcome back to Plaza 51 dan kita ini kan tadi kita udah tiga hari menuju insya Allah besok hari keempat dari hari Kamis, Jumat, sekarang Sabtu, setiap hari pagi sampai malam jam 9 pagi sampai jam 9 malam every day. So it's amazing bagaimana energinya masih luar biasa tinggi. Semangat belajarnya juga masih luar biasa dan mereka juga dari lintas kota juga pesertanya. Yang kali ini paling jauh dari Malang berarti kali ini ya. Malang, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Bekasi, dari DKI, terus sampai ke Tangsel dan sampai ada yang dari Bintaro juga. Jadi dari jauh mendekat dan juga dari alumni juga kita kan alumni juga boleh pada datang. Kemudian termasuk di Zoom juga, jadi alumni nggak bisa datang dari lintas kota, lintas pulau juga join via Zoom juga. So, kayaknya kita langsung aja ya. Saya mau menanyakan pertanyaan langsung nih, abis ini saya mau ngasih banyak kesempatan buat teman-teman untuk bertanya juga. Kalau bicara soal revisi hidup, ini saya tanyakan juga tadi malam sama Mas Aji, ada nggak momen di mana Mas Andi merasa kayaknya gue perlu ngerevisi hidup gue nih. Gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, panggilannya Ali ya? Panggilannya D Ali. B Ali yang saya banggakan dan juga para peserta. Ini 90% perempuan ya, tepuk tangan untuk perempuan kita nih. Kayaknya yang paling siap revisi hidup tuh dari perempuan-perempuan ini, laki-laki nggak pada revisi-revisi nih. Dari jumlah pendaftarnya pun juga kayak gitu trennya. Iya. No wonder ya. No wonder laki-laki banyak yang stuck. Nggak merevisi. Saya merevisi hidup itu tahun 97, 98 saat krisis ekonomi. Jadi waktu itu saya di PHK, tidak memiliki penghasilan, nggak memiliki pendapatan, dan akhirnya terpuruk dari sisi ekonomi. Saya kembali tinggal di rumah orang tua, dan pada saat itu the only revisi yang bisa saya lakukan adalah bagaimana mengubah kuadran hidup saya. Dan akhirnya terjadilah revisi hidup saya dari tadinya karyawan selama 8 tahun lebih pindah kuadran menjadi usahawan. Itu revisi hidup yang alhamdulillah saya lalui, dan di situ juga ada kelas seperti ini. 4 hari, mulanya hari Kamis ya. Kamis malam. Trainingnya itu training model-model seperti ini. Bagaimana kita break the barriers. Bisa menganggap bahwa di balik setiap kesulitan itu dibersamai kemudahan-kemudahan, bahwa kita harus memiliki intensi hidup yang lebih kokoh. Karena dulu intensi hidup saya cuman sebagai profesional itu make money, tapi ternyata there's more to making money. Bagaimana kita bisa mandiri secara finansial. Nah inilah yang
Akhirnya setelah itu hidup saya terevisi secara total. Tapi sebelumnya ada pantun nih. Oh, Ini pantun nih, mesti dicakepin dulu. Belum. Langit cerah setelah hujan. Pelangi datang bawa harapan. Kegagalan bukan akhir perjalanan. Revisi hidup buka peluang dan masa depan. Ya, itu pengalaman tahun 97-98 di PHK, usahawan, dan akhirnya saya balik ya, revisi hidup tuh dimulai dari mindset sebetulnya. Jadi kalau mindset kita nggak mau pindah dari comfort zone, tadinya terima gaji bulanan, kita harus pindah ke uncomfortable zone yang penuh dengan survival mode. Terus kita juga lihat bahwa ternyata apa yang kita rencanakan itu belum tentu terjadi. Tapi justru yang pasti terjadi itu adalah perubahan dalam roadmap kita. Perubahan-perubahan yang selalu harus kita hadapi. Jadi makanya saya sangat tertarik waktu itu sempat ngundang Bib Ali ya kali ya. Untuk ke podcast saya karena saya pernah mengalami revisi hidup juga. Sebelum saya buka pertanyaan, masih ada penasarannya sedikit. Tadi Mas Andi sempat bilang menemukan dari proses itu 97-98 itu bahwa yes lebih mandiri secara financial gitu ya. Tetapi juga tadi Mas Andi sempat bilang bahwa there is more than just making money gitu. Nah, apa yang Mas Andi temukan terkait there is more than just making money? Pada saat itu kan saya saat kehilangan pekerjaan punya kewajiban karena juga pada waktu saya jadi profesional itu sedikit ugal-ugalan dalam mengelola keuangan. Semua kekayaan dimasukin ke investasi. Dan investasinya itu kan di tahun 97 semuanya collapse. Hilang semuanya. Jadi pada waktu itu saya berpikir, wah saya mesti make money. Saya harus mencari uang dan yang saya tahu uang itu datang dari pekerjaan. Kalau kita punya pekerjaan kita pasti punya kemampuan untuk make money. Menciptakan. Tapi pada saat itu kan krisis. Pekerjaan sama sekali tidak ada. Pada saat itu perusahaan-perusahaan justru lay off semuanya. Mem-PHK. Jadi saya justru harus mengubah gitu mindset saya. Saya bukan mencari uang sebetulnya. Tapi saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi. Mengubah mindset dan menentukan arah baru. Nah pada saat itu arah baru saya bahwa pelajarannya saya tidak ingin orang lain mengalami apa yang saya alamin. Kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, tapi yang paling berbahaya adalah kehilangan harapan. It's hope. You cannot lose hope. Nah oleh karena itu disinilah ternyata dari keterpurukan itu ada pintu masuk. Saya punya keahlian yang tadinya saya gunakan untuk bekerja untuk orang lain. Tapi saya bilang kenapa enggak keahlian itu saya gunakan untuk menciptakan peluang usaha bagi diri saya sendiri dan banyak orang lain. Akhirnya alhamdulillah itulah yang membuka kesempatan saya membuka usaha dari hanya 3 orang karyawan kita memulai. Saat ini usaha kami sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. Jawabannya yes we can. Yes we can. You can do it. Yes we can.
Kurang semangat, you can do it. Yes, we can. Nah gitu. Harus percaya bahwa kalian bisa. Nah itu mindset. Dulu kita mindsetnya, oh kita cari uang itu harus kerja sama orang lain. No. The key is for you how to make impact. Make impact by making lots of jobs available. Membuka peluang kerja. Dan kita punya keahlian sendiri yang kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi makanya never ever underestimate human creativity. Begitu mereka under pressure. Jadi kalau kalian di pressure, tiba-tiba muncul kreativitas. Itulah yang selalu disampaikan. Bahwa di balik kesulitan, membersamai adalah kemudahan-kemudahan. Dan sampai saat ini kan pasti tetap ada pressure juga dong, walaupun bentuknya berbeda-beda. Mungkin dalam konteks survival beda dengan waktu tahun 97, waktu kehilangan pekerjaan. Mungkin sekarang pressure bentuk berbeda lagi gitu. Nah, dan sense of survivalnya, correct me if I'm wrong ya please, berbeda dengan tahun 97 itu kan. Nah, how do you maintain menjaga si creativity itu meskipun tingkat pressure-nya mungkin nggak sebesar dulu gitu? Pada waktu itu nggak tahu saya, karena saat itu saya mungkin melakukan yang disebut random walk. Karena pada saat itu serasa kan gelap. Semua pintu tertutup. Semua jalan terblok. Nah tapi ternyata begitu kita mengubah mindset, dan sebetulnya kunci untuk bangkit itu ada di ketangguhan kita, resiliensi. Nah yang paling pertama tuh yang kita perlu miliki adalah support system. Jadi support system saya waktu itu adalah keluarga. Ibu yang memberikan semangat, bapak yang memberikan motivasi, terus istri yang mendukung juga waktu itu. Jadi kunci dari bangkit itu adalah resiliensi yang bisa kita ciptakan internal maupun eksternal. Nah eksternal itu dari support system kita, dari keluarga kita. Kalau internal dari ilmu kita. Karena kalau kita punya ilmunya, kita bisa tahu bahwa mengubah kuadran itu adalah dengan memiliki ilmu. Dan kebetulan waktu itu saya memiliki ilmu di bidang keuangan dan investasi. Di mana saat krisis semua membutuhkan ketangguhan dari sisi keuangan dan investasi. Jadi disitulah dimulai perjalanan, harus bisa adaptif. Dan awalnya bertahan, survival mode. Tapi pada satu titik kita harus naik kelas. Jadi dari survival ke revival. Jadi setelah kita bertahan nih, tadinya mau tenggelam nih, terus tiba-tiba bisa ngapung. Nah the next ini adalah revival, kita mulai berenang. Bisa nih maju nih. Tadinya udah mau tenggelam kan, tiba-tiba ngapung, bisa mulai bernapas lagi, gak gelagapan, terus mulai berenang. Itu semua ilmu tuh. Ilmu yang kita bagaimana caranya survival, bagaimana terus kita bisa ngapung, tarik napas, terus ilmu kita mulai berenang ke depan. Jadi revival itu saat kita bangkit itu fase yang juga cukup penting. Karena jangan hanya kita survive. Akhirnya kita jalan di tempat. Nah revival itulah yang menjadi fase kedua. Jadi survive, revive, dan begitu udah berenang, sampai ke tepian, kita berlari. Namanya thrive. Thrive to be the best. The best version of yourself. Jangan ngelihat ke kanan ke kiri teman-teman sekitar. Tapi look at yourself. Try to be the best version of yourself. Sebenarnya masih banyak mau nanya saya juga. Tapi kayaknya ini sudah banyak yang menunggu juga. Jadi saya mau oper pertanyaan ke sini ya. Silakan. Oke, Siti duluan, silakan. Ya.
Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak Sandi. Saya Siti Kusnul dari Bekasi. Pertanyaan saya gini Pak Sandi. Pernah nggak dalam pengalaman pribadi Pak Sandi, pengalaman bisnis, pengalaman jatuh bangun Pak Sandi, ada turning point, ada magic happens, ada the helping hand of God yang membantu Pak Sandi, mungkin bentuknya keluarga atau yang lain dari pengalaman Pak Sandi itu, yang akhirnya membuat Pak Sandi, aku harus bangkit, aku harus tadi survive, revive, dan thrive. Ada enggak pernah pengalaman itu dan apa kebiasaan kecil yang Pak Sandi lakukan, habit-habit kecil yang Pak Sandi lakukan supaya Pak Sandi konsisten sampai Pak Sandi bisa di titik sekarang ini. Terima kasih. Okay, good questions. Ya semuanya tentunya nggak akan terjadi tanpa izin yang maha kuasa ya. Tapi life is about preparations ya. Jadi saya habit kecil yang selalu saya lakukan dari masa muda itu olahraga sebetulnya sih. Olahraga itu menyiapkan kita untuk lebih fit mungkin, tangguh, punya napas panjang, endurance, karena life itu kan nggak sprint, tapi it's a long marathon. Jadi olahraga mungkin tentunya selain ibadah-ibadah ya. Di masa-masa itu saya mulai sholat duha tuh. Di masa-masa itu karena saya mulai ya dulu udah waktu masih muda tapi berasa banget koneksinya sholat duha dan akhirnya it start as a small chores. Menariknya itu chores karena saya tuh berpikirnya dulu saya nyari rezeki yang semua rezeki kan milik Allah. Kayak semua burger milik Allah ya. Kemarin saya kehabisan tuh. Hype banget apa sih ini si Aldi ini. DM saya suruh beli. Habis. Kemana tuh kita tuh cari burgernya tuh. Habis ya Noe. Habis waktu itu. Akhirnya beli burger Bangor sama Blenger Burger. Gara-gara si semua burger milik Allah ini habis. Anyway, saya sholat duha karena rezeki itu milik yang maha kuasa dan kalau mau menjemput rezeki itu dulu harus izin sama yang punya gitu loh. Jadi manifestasinya sholat duha. Jadi di situ dimulai dari habit, dimulai dari rasanya kayak bagian daripada ritual, tapi akhirnya jadi budaya dan pada satu titik kalau nggak sholat duha itu kayaknya it's not complete your life. Kayak nggak sholat wajib gitu. Walaupun dipaksa-paksain lagi keburu-buru dan segala macam, that break untuk mengingatkan di pagi hari about 9 o'clock tuh. Itu dari kebiasaan itu pas krisis tuh. Pas krisis. Jadi sholat duha itu mungkin one habit yang akhirnya jadi culture. Setelah menjadi culture akhirnya menjadi obligation. Jadi kalau nggak ada itu justru malah kita yang kurang. Gitu. Nah, yang ketiga ke orang tua tuh. Jadi waktu dulu saya kan tinggalnya, saya diaspora, saya tinggal di luar negeri, jarang ketemu orang tua. Nah waktu saat itu saya mulai biasain. Walaupun saya kembali tinggal di rumah orang tua, gak lama, sekitar 1,5 tahun saya bisa nyewa rumah sendiri. Tetap aja rutin itu setiap pagi minta restu orang tua, cium tangan, visit, walaupun juga cuman short, tapi melihat keadaan dia. Dan ternyata itu reinforcing, datang ke orang tua itu kan memang betul katanya ridho
Allah Subhanahu wa taala adalah ridho orang tua. Ternyata manifestasinya begitu juga, saya justru yang malah dapat dari mereka gitu. Saya datang, banyak orang bilang nyenengin orang tua, sebetulnya nyenengin diri saya sendiri gitu. Nah itu kebiasaan-kebiasaan kecil yang waktu itu membantu saya untuk keluar dari permasalahan ini. Dan saya rasa ya akhirnya sebagai makhluk yang adaptif, kan manusia itu paling adaptif ya. Di antara makhluk ciptaan Allah yang lain yang paling adaptif tuh kita. Kita tuh bisa bertahan begini lama. Ada hewan yang maha perkasa nggak bisa adaptif, punah kayak dinosaurus. Banyak banget hewan yang punah. Kita bisa bertahan karena kita punya kompas bahwa kita hidup itu harus selalu adaptif, harus selalu relevan. Dan pada saat begitu kita make it, kita harus berdampak buat lingkungan sekitar kita. Nah ini yang menurut saya ajakan ya kepada teman-teman revisi hidup ini, bahwa mulailah di 4 hari ini nih. Karena saya ingat 4 hari yang kalian alami ini saya alamin di tahun 98. Pada saat setelah krisis itu. Saya ambil kelas nih 4 hari, mulai Kamis malam, Jumat, Sabtu, sampai Minggu. Itu ngubah semuanya. Dan menurut saya saat itu dimulailah aksi nyata kita untuk justru memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, menciptakan peluang untuk kita sendiri, tentunya dengan ridho dari Yang Maha Kuasa. Bagaimana caranya kita bisa to be a better person, to be the best version of yourself. Dimulai dari 4 hari ini. Thank you. Tunggu sebentar, saya tadi dikasih kertas, ada tulisannya, harus baca dulu sebentar. 5 konten terbaik, ini konten terbaik ini definisi gimana Mbak Im nih? Boleh beri ya? Nah, 5 konten terbaik sama... Oke, Mbak Vera bukan, saya pengen perkenalkan teman saya nih yang lagi merevisi hidup juga. Mbak Vera Damayanti. Dari Palembang. Ada dari Palembang sini? Wong gitu? Makan pempek pakai? Cukup. Baca juga. Nih Mbak Vera dia lagi bikin revisi hidupnya. Jadi dia pengen ada konten yang bagus, ada 5 yang terbaik, akan dapat apa? Buku Pak. Buku. Judulnya apa? Terus berlari, Sandiaga Uno yang terus berlari. Oke. Habit pertama tuh tadi olahraga lari. 5 konten terbaik sama 3 penanya terbaik dapat buku dari Pak Sandi. Syaratnya follow IG Mas Sandi. Nah, IG-nya apa ya? @sandiuno. @sandiuno. Nah, Perlu ada nambah follower nih guys. Ada krisis eksistensi. ini nanti konten terbaiknya kita ceknya di ya. Oke. Oh, jadi nanti mention ke IG Mas Sandi dan IG gue ya. Gitu. Story ya? Story. Nah. Ini juga ada tim saya di belakang, Jordan lagi merevisi hidupnya. Nah. Sebentar lagi mau nikah. Amin. Sudah ada calonnya. Satu lagi ada Kang Yononya, mana Kang Yononya? Nah Kang Yono ini Kang Yononya karena dia belum juga merevisi hidup, dia nggak ada di ruangan ini. hilang. Tadi ini duluan nih, Lala duluan. Maaf ya, maaf. Nah, berdasarkan mata saya punya kekurangan, jadi tapi yang terlihat tadi Lala duluan. Oke, silakan. Oke. Semoga mata saya nggak salah. Ya, Assalamualaikum, perkenalkan Pak Sandi, nama saya Nabila dari Banjarnegara, dekat dengan Dieng, Pak. Oh, ngapak. Ngapak, nggih. Orang nyam-nyam. ngapak, orang Kepena. kepena. Ya Pak, saya fans berat Bapak dari kuliah, pengen banget
jadi pengusaha seperti Bapak, sempat daftar scholarship-nya Bapak tapi tidak diterima. Akhirnya Yang mana scholarship-nya? yang scholarship MINR yang Oh, Min Uno coba itu. lagi. Udah gak kuliah. Sekarang Pak. ada beberapa scholarship itu yang Iya. dulu Min Uno Foundation Scholarship. Ya, udah lama banget dan saya udah bekerja 9 tahun Pak, dan karena saking ngefansnya sama Bapak, saya tuh kemarin keterima CPNS di Kemenparekraf. Tapi, tapi gini Pak, tapi ternyata Bapak sudah nggak ada di situ dan, dan, dan akhirnya saya sadar bahwa ternyata saya jadi CPNS hanya untuk pertama mendapatkan validasi ibu dan juga motivasi eksternal karena pengen mungkin bisa belajar dari Bapak atau dan lain, tapi Bapak ternyata sudah nggak di situ gitu ya. Dan akhirnya setelah itu saya keterima, tapi saya memutuskan untuk mengundurkan diri Pak. Wow. Karena saya habis itu langsung balik lagi ke diri saya sebenarnya pengen apa, umur saya sudah 30-an, ibaratnya saya kayaknya nggak bisa main-main lagi, saya benar-benar pengen seperti Bapak gitu, pengen jadi pengusaha gitu ya, jadi saya pengen benar-benar menjalani apa yang jadi life purpose saya gitu Pak. Nah pertanyaan saya, ketika saya juga sempat dapat pengalaman PHK juga Pak, jadi relate banget dengan cerita Bapak. Jadi saya ingin bertanya, ketika saya sudah memutuskan keputusan untuk menjalani life purpose saya gitu ya, kan pasti ada ups and downs, terus saya juga ada pernah merasa takut habis di PHK, mungkin Bapak apakah pernah merasakan perasaan ketika nanti akan di PHK lagi atau enggak gitu. Jadi ketika sudah menjalankan life purpose terus ada ups and down gitu, mindset apa sih Bapak yang selalu pegang gitu ya untuk tetap lurus aja di life purpose-nya gitu dan gak terganggu dengan pikiran-pikiran di masa lalu, apalagi kan sebagai pengusaha kan ketidakpastiannya itu sangat-sangat pasti ya, dan pasti nanti kan ketakutan saya juga dibilang, nah tuh kan gak diambil Kemenparekrafnya nanti hidupnya gimana gitu, ada ketakutan-ketakutan seperti itu Pak. Tapi kalau saya ambil dan jalani, saya takut bahwa saya tidak menjalani hidup sesuai dengan life purpose saya, jadi bagaimana menghadapi uncertainty itu. Dan tadi kan setelah dari CPNS saya sudah sebenarnya sedang masa survival, saya sedang tidak bekerja apa-apa sebenarnya Pak, dan itu saya nekat sekali, dan sekarang alhamdulillah sudah ada pekerjaan, jadi sekarang saya pengen ke revival mood gitu. Apakah mindset apakah yang perlu terus dilatih dan dikembangkan seperti itu Pak? Terima kasih. Oke. Siapa yang udah pernah ke Banjarnegara, angkat tangan? Oh banyak ya. Banjarnegara itu cantik sekali karena dekat dengan dataran tinggi Dieng. Dan ada desa wisata terbaik di Indonesia, itu namanya Desa Wisata Dieng Kulon. Dan ada satu lagi yang ada danaunya, apa itu ya? Telaga Warna ya. Jadi saya pernah nginep di sana berkali-kali dan Banjarnegara ini cantik sekali ya. Jadi di pegunungan. Tapi Mbak Lala ini orang nekat ya. Jadi hebat juga gitu. Bisa keterima CPNS tapi malah itu mimpi. It's a lot of people's dream. Jadi tapi malah nggak diambil gitu. Jadi pasti ada yang memotivasi sehingga nggak ngambil kesempatan emas itu. Dan biasanya kalau ngikutin kata hati itu nggak salah. Nah sekarang ini kalau saya melihat bahwa survival mode-nya udah lewat dan validasi. Sebetulnya banyak sekali teman-teman saya di kementerian, waktu itu pernah juga di Pemprov, itu banyak dorongan menjadi PNS itu karena lingkungan dari orang tua terutama. Ada yang sudah punya karir bagus sekali tapi dipaksa oleh lingkungan, oleh orang tua untuk jadi PNS. Nah beruntung Mbak Lala sekarang mengikuti life purpose dari sendiri. Dan saya yakin karena rezeki itu tidak pernah tertukar. Jadi selalu sesuai dengan ikhtiar. Nah kalau kita ikhtiarnya full, revival udah dapat, sekarang tinggal yang berikutnya adalah how to thrive. Nah
Disinilah momen itu. Tentukan intensi tujuan kita. Dari 4 hari ini mestinya kita bisa refleksikan apa yang akan menjadi tujuan kita. Tujuan menyenangkan orang tua juga bagus. Bagus sekali, mulia gitu. Atau tujuan berdampak bagi orang lain juga bagus. Pilih tujuan hidup Mbak Lala dan mungkin kalau ada tips ya yang ingin saya sampaikan, kalau saya belajar dari perjalanan survival, revival itu 4S. Etos kerja 4S. As yang pertama kerja keras. You never go wrong by working hard. Jadi kalau kita kerja keras, apapun kita yang diberikan tugas, itu kita selalu memberikan 100% of the time. Jadi 100% yang kita miliki kita selalu berikan. Nah itu namanya etos kerja as yang pertama, kerja keras. Tapi nggak cukup. Karena sekarang ada teknologi, ada AI. Ada banyak banget Internet of Things, robotics, machine learning. Makanya as yang kedua itu kerja cerdas. Jadi Mbak Lala mesti selain kerja keras, use technology, use the latest of, boleh bilang teknologi terkini ya. Itu di setiap apa yang kita lakukan. Saya challenge semua anggota tim kita untuk menggunakan AI. Gimana caranya AI itu jadi bagian dari kehidupan kita. Kerja keras, kerja cerdas. Nah as yang ketiga itu kerja tuntas. Jadi jangan pernah kita berhenti sebelum selesai tugas. Jadi kita harus tuntaskan apa yang menjadi life purpose kita. Itu harus tuntas. Jangan berhenti 100 meter sebelum finish. You are not a finisher if you quit the race. Jadi harus selesaikan race. Jadi kerja tuntas. Dan terakhir, yang pertama tadi, kalau kita udah berikan yang terbaik yang kita miliki, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, terakhirnya adalah kerja ikhlas. Do your best and let Allah Subhanahu wa taala do the rest. Kita nggak akan salah kalau kita sudah memberikan yang terbaik yang kita miliki. Hasilnya di luar domain kita. Kita nggak menentukan hasilnya. Hasilnya murni itu domainnya Sang Pencipta. Jadi be at ease dengan result. Karena yang you control is intentions and the effort. Niat dan upaya. Hasil keberkahan itu 80% sampai 100% itu kita akan dapatkan dan semuanya apapun hasilnya itulah hasil yang terbaik. Belum tentu sesuai dengan harapan kita. Apa yang kita rasakan baik belum tentu baik. Nah, oleh karena itu gunakanlah kesempatan ini. Saya ada teman, dia nggak dapat satu pekerjaan yang dia inginin banget. Tiba-tiba sektor usaha tersebut yang tadinya dia nyampaikan bahwa ini dream job dia, collapse. Akhirnya dia melihat, wah waktu itu apa yang saya inginkan betul sekali, ternyata tidak menjadi yang terbaik. Karena setelah 1-2 tahun justru sektor itu hancur belur, babak belur gitu. Jadi percayalah Mbak Lala bahwa jalan hidup itu sudah ditentukan, tinggal upaya kita yang akan menentukan hasil akhirnya nanti. Jadi artinya apakah, jadi ketika kita sudah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan ikhlas, artinya kalau kita udah jalanin 3 yang pertama, apapun hasilnya,
pasti itu yang terbaik gitu ya. Meyakini Pasti. bahwa itu yang terbaik gitu ya, apapun Pasti. hasilnya. Mbak Edrida deh, sudah 3 hari deh kali angkat tangan belum dapat jadi silakan please. Tiap kali malam ya. Karena tadi 3 hari survival, saya kasih bantuin dulu ya Pak Menteri sama Mas Ali. Kapak bukan sembarang kapak, Cakep. tapi kapak pembelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, tapi Batak inovasi melulu. Horas. Horas. Oke, alhamdulillah ya bisa reuni sama Bapak. Jadi saya pertama kali kenal Pak Sandi waktu beliau menjadi pembina HIPMI di Sumatera Utara 2006. Kemudian ketemu lagi karena terpilih jadi 100 Changemakers Indonesia 2012. Dan rata-rata yang 100 itu jadi orang Pak, leader di segala sektor. Dan ketemu lagi 2021 menjelang Lebaran gara-gara menjadi top 10 dari 975 ASN Think Tank lembaga. Peraih Future Leader untuk ekonomi kreatif dan pariwisata. Ya. Saya senang sekali Pak akhirnya bertemu. Tadi kan kalau saya lihat kuadran yang Bapak rasakan sangat luar biasa ya dari sektor entrepreneur akhirnya move ke government. Dan waktu itu kita dikasih waktu 15 menit, 10 menit pantun, 5 menit presentasi. Saya pernah lolos jadi di Zoom dengan Bapak ya, directly advising gitu. Jadi Pak perjalanan yang Bapak rasakan itu di government sudah ya Pak. Dan saya sudah berdarah-darah Pak 15 tahun di parlemen dan ikut dalam undang-undang ekonomi kreatif. Sampai hari ekonomi kreatif yang 24 Oktober. Terima kasih ya Pak udah ngasih satu perspektif, tepuk tangan dong. Karena di masa Pak Sandi, sektor ekonomi kreatif sangat bergairah dan banyak sekali 90% anak muda menjadi bergairah di masa itu. Nah kita kembali ke dunia yang sekarang ya Pak, dengan kondisi yang sekarang, karena namanya revisi hidup, udah terlanjur basah Pak di parlemen, tapi masih membangun satu ekosistem namanya Cek Network ID Pak, Creative Economy and Tourism Network. Nah itu saya bangun setelah masa pandemi, menghubungkan dengan beberapa teman-teman industri kreatif dan juga embassy yang saat itu lagi kosong ya Pak, dan sudah melakukan portofolio di kampungnya Mbak Fira, satu alumni teman saya di IEP Indonesia Australia Youth Exchange Program, senior saya Pak. Oh. Ya, jadi Pak begini, dari kelihatan yang sekarang kan sangat multi krisis Pak, dan Bapak pernah mengatakan kami yang entrepreneur udah ngerasa juga mau ternyata ke government tapi luar biasa PR-nya gitu. Nah ini Pak berhubung dengan hidup dan mati, dunia dan akhirat, pengen bertanya gitu Pak, tentang kontribusi seorang manusia ya Pak. Bapak udah merasakan kuadran itu. Kalau kami mungkin some of them ada yang paham dengan bisnis, entrepreneur atau buat komunitas. Tapi based on your advice Pak, kalau misalnya dilihat dalam konteks pemerintahan sekarang dan juga revisi-revisi yang kita lakukan, dan kalau kita lihat benchmark kita banyak dengan anak muda Pak. Karena kayaknya anak muda itu punya inovasi dan bisa terbuka. Menurut Bapak sebagai seorang birokrat juga, government juga dan filantropis juga, sebenarnya dari mana kita tahu Pak, titik revisi hidup itu sudah sangat krisis, harus kita mulai berpikir sesuatu yang memang sesuai dengan kita, autentik, dan kita tahu itu kita tanpa mendengar orang lain lagi, karena kita udah menjalani. Kayaknya ini yang paling berat Pak dari semua 3 hari kami ini, kayaknya nguras energi banget ya gitu Pak. Ini gimana ya kok sampai ini sampai sini, kayak kita ngelihat puzzle hidup gitu. Tapi kok di sini-sini lagi, misalnya kalau dalam satu acara anak muda, pasti 4 orang ada yang kenal, berarti kan kita di lingkaran yang inovasi dan punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Apakah itu intuisi Pak? Kan Bapak udah melakukan perjalanan spiritual yang dalam ya Pak. Apakah itu hanya distraksi atau memang kita harus bertahan di tempat yang kita sudah berjuang, sudah the best, tapi nggak ada sesuatu di situ, kosong gitu Pak. Apakah memang itu petunjuk dari Allah? Memang kita harus digambar ulang kalau kata Mas Ali kemarin. Jadi mohon Pak pencerahan, semoga kami yang di sini terselamatkan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Untung yang ditanya bukan saya. Ini pertanyaannya sangat relate ke pemerintahan saat ini gitu ya. In this economy gitu ya. Saya juga baru menjalankan revisi hidup. 1 tahun yang lalu kan saya masih bagian daripada pemerintahan. Tapi pada mungkin 1 tahun terakhir ya, setelah 10 tahun saya di perpolitikan, di pemerintahan itu, sesuatu yang dulu saya ngerasa kayak ada dorongan yang sangat luar biasa, itu yang membuat saya keliling Indonesia. Saya berterima kasih sama Pak Prabowo karena Pak Prabowo yang meyakinkan saya juga untuk merevisi pada saat itu 2016
2014 saya terjun ke perpolitikan, pertama menjadi jubir beliau. Karena waktu itu dorongannya beliau menyampaikan, dan waktu itu saya juga sudah di dunia usaha kan, mulai dari usaha yang dimulai sampai usahanya sudah melantai di bursa, sudah menjadi bagian daripada perusahaan publik. Pada saat itu saya ada di sebuah titik di mana saya melihat dampak saya ini sebagai pengusaha ini mungkin udah masuk ke titik jenuh gitu. Karena inovasi-inovasi yang saya lakukan itu sudah boleh dibilang tidak lagi memberikan semangat dan passion dan energi yang sama. Nah disitulah Pak Prabowo waktu itu menyampaikan ke saya, itu karena dampak sebagai seorang pengusaha itu hanya maksimum 30.000 dengan keluarganya 120.000 mungkin. Sementara kalau di kebijakan publik, di pemerintahan, menjadi pemimpin sektor, itu yang terdampak adalah jutaan. Nah disitulah saya pindah lagi kuadran dari tadinya karyawan usahawan, akhirnya menjadi pelayan publik. Karena kita itu di politik itu sebetulnya harus menempatkan posisi kita sebagai pelayan. Saya ngerasain tuh waktu di DKI, bangun pagi ada warga yang tidur di depan rumah saya. Gelar tikar karena permasalahan yang ingin dia sampaikan kepada pimpinannya, dan kita harus melayani. Nah, 10 tahun berlalu sebagai profesi pelayan, di penghujung itu saya udah jenuh juga karena setiap kali masuk kantor, Bapak mohon arahan Pak. Izin. Mohon izin. Setiap kali arahan, saya lama-lama bilang, siap. Masuk itu barang. Vocabulary-nya itu di situ-situ aja, termuter-muter terus gitu loh. Sampai-sampai pada saat itu, nah ini hiburan saya yang paling utama setelah udah keliling Indonesia desa, hiburan saya paling utama itu ketemu teman-teman di parlemen, di DPR, karena kita adu pantun kalau di situ. Itu hiburan utama saya gitu loh. Teman-teman DPR juga sangat mendukung pada saat itu. Ya, saya akhirnya memutuskan ini kalau saya teruskan di pemerintahan pasti saya akan kehilangan semangat dan inovasi seperti yang dulu. Dulu itu saya all out banget, apalagi pas COVID ya, karena membantu begitu jutaan dari masyarakat kita yang sangat membutuhkan bantuan. Nah ini masuk lagi ke usahawan. Tapi ternyata setelah 1 tahun saya pikir menjadi usahawan lagi itu mudah. Business is tough. Sebetulnya tougher dan 10 tahun yang lalu. Nah saya lihat dari segi dampak, saya menemukan nih akhirnya format dan formula. Setelah 1 tahun tidak di pemerintahan, saya bilang saya nggak bisa lagi balik jadi usahawan. Tapi saya harus mampu untuk justru membesarkan usahawan-usahawan lainnya. Akhirnya sekarang yang saya lakukan adalah menjadi mentor, menjadi penasehat yang memberikan wawasan kepada para usahawan-usahawan, terutama usahawan-usahawan muda, emak-emakpreneur, para startup yang ingin scale up. Karena percuma Indonesia memiliki begitu banyak sekali peluang, bonus demografi, kekayaan alam yang melimpah, SDM yang tangguh, tapi kita tidak bisa menaik kelaskan 276.000 jumlahnya UMKM kita yang naik kelas.
dan 4.000 perusahaan kita yang menjadi perusahaan global. Karena kalau kita lihat dari yang Mbak Lala pegang, itu gadgetnya bukan buatan Indonesia. Itu perusahaan global dari Amerika. Korea punya banyak perusahaan global. Sebutkan apa produk Korea yang kalian paling? Samsung, apalagi? Samyang. Oke, Samyang, apalagi? K-pop, drakor pasti ya. Jepang, apa? Anime, apa lagi? Yonex, Toyota. China, apa China? Xiaomi. Apa lagi? BYD, apa lagi China? Banyak China. Itu dari itu 3 dari negara-negara yang dekat sama kita. India, wush ya. India, ayo apa? Tata, roti Maria. Kok roti Maria? Iya bener sih, tapi perusahaannya apa gitu loh. Kalau Tata bener ada perusahaan Tata namanya. Kemarin ini menggegerkan kita tuh apa nama perusahaannya? 105.000 truk yang diimpor dari India. Mahindra. Tuh, India. Ini dari Asia doang, belum bicara Eropa dan lain sebagainya. Nah, dari Indonesia apa yang paling terkenal dari Indonesia? Indomie. Indomie itu adalah salah satu produk Indonesia yang sudah mengglobal. Tapi sedikit, apalagi coba? Tolak angin, betul. Tolak angin tapi baru terbatas di Nigeria. Sebagian daripada Asia Tenggara, Filipina, tapi di Amerika belum terlalu, Eropa juga belum terlalu. Kopiko udah mendunia juga. Apalagi? Kopi kenangan. Tuku. Mie gacoan belum nemu aku. Belum nemu di Hong Kong. Padahal kita punya makanan terenak versi CNN. Namanya apa? Rendang. Kenapa nggak mendunia gitu? Malah kita adanya McD di sini atau ada Pizza Hut dan lain sebagainya. Kita juga harus punya di luar negeri. Jadi itu calling saya sekarang. Calling saya sekarang ingin mementor kalian semua. Makanya saya malam minggu ada sama kalian di sini. Karena saya ingin kalian juga sukses. Punya usaha yang scale up. Punya karir yang juga moncer dan cerah. Karena kalau kalian punya kesempatan dan peluang, grab it and make the best out of it. Luar biasa, luar biasa. Sebentar. Boleh sebentar. Ya silakan. Oke, Damar. Oke, duluan tadi. Oke. Terima kasih Pak Sandi. Perkenalkan saya Damar dari Malang. Sebenarnya pertanyaan saya agak simpel dan agak terbalik dengan Mbak Lala barusan. Saya ini sebenarnya kalau saya merasa hari-hari saya kemudian pendidikan saya merasa senang ketika melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan bisnis. Namun yang menjadi pertanyaan adalah orang rumah saya, terutama orang tua ya, keduanya merupakan 2 orang pelaku bisnis. Dan saya anak terakhir. Kalau ini entah benar atau enggak ya, kalau adatnya Jawa itu rumah, kemudian orang tua, kemudian bisnis itu punya anak terakhir gitu. Terlebih saya anak laki-laki sendiri gitu. Nah, sampai hari ini saya masih mempertanyakan kira-kira saya bisa nggak sih berdiri sebagai seorang entrepreneur kalau memang nantinya ya diturunkan kepada saya. Atau di titik tertentu ya saya
menjalankan apa yang saya suka saja gitu. Walaupun mungkin banyak sekali nasihat-nasihat bisnis, nasihat-nasihat yang ya kalau bisa kerja dan juga menghasilkan peluang kerja. Tapi apakah ini saya memang belum ada di titik situ ataukah memang saya tidak akan sampai di titik itu begitu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Sandi. Oke. Do what you love and love what you do. Jadi kita di dalam kehidupan supaya kita bisa betul-betul engage dan betul-betul motivated, kita harus melakukan hal yang kita sukai. Sesuatu hal yang paling saya sukai adalah membaca laporan keuangan. Mau itu perusahaan besar sekali atau perusahaan kecil, saya senang banget ngelihat laporan keuangannya. So, doing what I love and loving what I do, itu jadi sebuah karir, usaha yang awalnya konsultan keuangan, akhirnya menjadi perusahaan investasi, dan sekarang saya menjalani sebagai seorang entrepreneur. Sekarang saya mau tanya, what do you love? Ini udah bisnis. Revisi hidup tuh ketemu banyak orang berganti-ganti terus. Jadi gunakan kesempatan ini untuk sharpen, untuk menajamkan ilmu dan spesifik. Jangan kita nggak punya ilmunya. Saya kalau bagian daripada mentoring dan meluaskan wawasan, itu bicara tentang investasi, saya bisa bicara nama investasi karena saya punya keilmuan dan saya punya pengalaman di bidang itu. Dan kalau saya mau run kelas seperti ini bisa juga tentang investasi. Nah tapi kalau kita ilmunya general, nggak memiliki kespesifikasinya, ini misalnya ilmunya revisi hidup tuh spesifik. Kita menentukan intention. Nah ini kelihatannya jelas arahnya nih. Ingin banyak ketemu orang. Profesi apa atau usaha apa yang paling banyak ketemu orang? Marketing. Apa lagi? Sales. Sama lagi. Apa lagi? Lawyer, ketemu orang yang bermasalah biasanya. Fasilitator. Tukang parkir, benar juga. Bikin perusahaan parkir, benar. Perusahaan parkir yang gede-gede itu secure parking nilainya ratusan miliar. Jadi menemukan passion itu, dan sebetulnya menjadi entrepreneur itu ada 3 orientasi. Ini tanya diri kita sendiri. Ini paling gampang nih. Are we having an entrepreneurial orientation? Ini udah dipelajari. Saya S3-nya di bidang ini. Pertama, apakah kalian seorang yang inovatif? Inovatif itu gampang sekali. Bukan menemukan yang rocket science gitu, enggak. Tapi inovatif itu mampu melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Mau enggak? Kalau kalian mau, itu artinya inovatif. Jika kalian mau melakukan sesuatu lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, berarti you are innovative. Yang kedua, are you willing to take risk? Berani nggak kalian mengambil resiko? Atau mau cari yang aman-aman aja? Comfort zone. Knowing bahwa there is no such thing as comfort zone. Di dalam dunia yang berubah-ubah, terutama in this economy, nggak ada comfort zone. Jadi nggak ada cara lain selain willing to take a risk. Dan ketiga, dari sini saya bisa menentukan bahwa Anda adalah seorang entrepreneur. Bahwa are you proactive
to collaborate with other people. Kalau lagi ada acara, biasanya seorang entrepreneur itu nggak mojok. Tapi dia ada di tengah-tengah, sedang mingling, networking, dan conversing, berbicara. Kelihatannya 1 dari 3 udah masuk. Jadi sebetulnya kalau didalamin, you are an entrepreneur. You just don't realize aja. Karena apa yang mau dikerjakan, mau ketemu banyak orang itu kayaknya bukan entrepreneur. Enggak. Seorang entrepreneur itu enggak di belakang meja. Seorang entrepreneur itu justru ada di tengah-tengah masyarakat. Dan entrepreneurial ini bukan hanya menjadi pengusaha, enggak. Ada seorang birokrat yang entrepreneur juga. Contohnya, siapa seorang yang di pemerintahan yang juga seorang entrepreneur? Pak Prabowo. Pak Prabowo itu pengusaha. Sebelumnya juga pengusaha. Nah inilah yang harus kita gali dan mudah-mudahan bisa menjadi moment to redefine your intention. Ini udah pada angkat tangan semua soalnya. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Nah, kucek-kucek mata dulu sebentar, biar melihatnya jelas. Nah, oke. Turun dulu sebentar, turun dulu. Jangan di sini, ini curang kalau di sini. Nah, gitu. Ya silakan. Mudah-mudahan nggak salah, Akbar. Iya, baik Pak Sandi, perkenalkan nama saya Akbar. Saya warga Jaksel asli, tepatnya kalau Bapak kan kalau nggak salah kan yang saya tahu kan Bapak tinggal di Kebayoran Baru ya, di Jalan Polong Bangkeng gitu. Iya. Enggak, bukan, karena alhamdulillah saya sebenarnya pernah ke rumah Bapak, tapi saat itu nggak ketemu Bapak. Karena sebenarnya saya, kalau Bapak kenal begitu, saya adalah anak dari temannya istri Bapak, jadi saya anak dari Bu Ririn sama-sama. Oh Bu Ririn? Iya, saya anaknya Bu Ririn. Ini anaknya Bu Ririn? Iya. Bu Ririn itu teman SD istri saya. Dan pengurus inti dari Majelis Taklim An-Nur. Iya benar. Iya. Jadi saya dulu pernah pas lagi puncaknya pandemi itu saya ke rumah Bapak bareng sama ibu saya dan ketemu istri Bapak begitu. Cuma saat itu Bapak lagi nggak ada begitu. Nah, yang saya tanyakan adalah seperti ini Pak. Langsung aja ke pertanyaannya begitu. Bagaimana sebenarnya pengaruh kalau berdasarkan dari pengalaman Bang Sandi sendiri, bagaimana sebenarnya pengaruh daripada ridho orang tua, restu orang tua bagi kesuksesan Bang Sandi sebagai seorang pengusaha, bisa pernah menjadi menteri dan intinya bisa ada di posisi sekarang. Bagaimana pengaruh dari ridho dan kerestuan orang tua dan apa yang kira-kira Bang Sandi bisa sharing ke kita semua di sini. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaannya kembali lagi sebetulnya kan tadi prognosisnya itu kan ridho orang tua atau ridho Allah itu ridho orang tua dan ridho orang tua itu ridho Allah. Sementara apa yang kita dapatkan kesuksesan semuanya dari Allah. Jadi super penting dan korelasinya menurut saya sekitar 100%. Nah kalau misalnya enggak 100% atau 99-98 yang sisanya itu karena ada pemahaman mungkin dari orang tua yang belum pas dengan sebetulnya yang kita inginkan. Dan jika kita bisa menjelaskan itu alhamdulillah. Tapi banyak juga seperti contohnya tadi Lala,
Orang tuanya mau dia jadi PNS tapi dianya nggak mau. Nah gimana caranya? Coba dijelaskan. Tapi kalau belum bisa dijelaskan, banyak yang menyebutnya white lies. Jadi kita tetap menyenangkan orang tua agar dia tidak, kan ada larangannya tuh, kita nggak boleh, bukan nggak boleh berbohong aja, tapi nggak boleh juga melawan orang tua kan. Malah berkata aja nggak boleh. Jadi akhirnya kita harus bisa menjelaskan dan let time heals. Jadi akhirnya nanti waktu dan jalan Allah yang akan menentukan bagaimana mereka bisa menerima. Karena banyak banget ridho yang ya dengan orang tua bahagia kita hadir aja itu dari kita mendapatkan kemudahan tersendiri. Tapi kalau kita akhirnya berkonfrontasi, itu kita nggak akan mendapat ridhonya, kita tidak akan mendapatkan tujuan hidup kita. Jadi kembali lagi, saya ngalamin juga dari pengalaman saya. Ibu saya sama bapak saya karena bukan dari keluarga entrepreneur ya. Bapak saya itu kan karyawan di sebuah perusahaan. Ibu saya itu seorang guru. Dia tahun-tahun pertama saya setelah di PHK, itu masih mengharapkan saya kerja lagi di bank besar, di perusahaan asing, di perusahaan-perusahaan yang namanya sudah sering terdengar. Karena mereka itu memiliki bagaimana caranya sukses itu adalah bekerja di perusahaan besar. Dan setelah itu ukuran sukses bagi ibu saya waktu itu adalah mendapatkan S3. Jadi white lies yang saya sampaikan ke ibu saya setiap kali lebaran karena dia bilang, ini usaha udah maju, ayo kamu sekolah lagi, terus aja. Iya, saya bilang ini lagi daftar belum diterima. Sampai akhirnya saya nemu, karena saya kan nggak ngejar titel, nggak ngejar gelar. Tapi saya nemu akhirnya program namanya Doctoral Research in Management, di mana yang saya pelajari itu adalah hal yang betul-betul saya sukai dan saya sangat tertarik. Jadi bukan hanya mengejar gelar, tapi saya fokus kepada hal-hal yang saya sukai. Akhirnya setelah menunggu mungkin 15 tahun saya bisa dapat menyenangkan ibu. Pada saat wisuda dia luar biasa terharunya gitu. Jadi itu pentingnya. Saya nggak bilang, enggak lah mah saya nggak mau S3, ngapain S3, buang-buang waktu, buang-buang biaya. Enggak gitu, saya bilang, oke ya mam, nanti ya aku cari dulu, aku daftar dulu. Belum keterima mam. Karena kakak saya udah S3, om saya guru besar. Banyak di antara keluarga kita semua gelarnya doktor. Nah itu yang akhirnya saya bisa berhasil menyenangkan dia di usia saya waktu itu udah tahun 2020, sudah di atas 50. Jadi menurut saya sangat penting. Ridho orang tua itu adalah prasyarat kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan surga. Mendapatkan surga jika kita bisa mendapatkan ridho orang tua. Mas Andi, terakhir ini saya mau tanya terakhir. Mohon maaf ya, karena terbatas waktu juga. Tadi malam saya tanyakan ini juga ke Mas Aji Santoso juga. Nah, dari obrolan yang memang kan relatif singkat nih, saya tahu banyak juga pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat dapat kesempatan untuk bertanya. Tapi saya mau tanya terakhir gini, dari obrolan sejauh ini gitu ya, dan apa yang udah Mas Andi share, ada nggak mungkin hal penting yang sebetulnya menurut Mas Andi perlu disampaikan, tetapi belum tersampaikan karena belum ada yang nanya? Hampir semua udah ditanyain, tapi
banyak di antara kita yang mungkin bertanya life is unfair. Kok hidup ini begini-begini aja, monoton. Saya ingin menyampaikan bahwa kita ini harus lebih bisa bersyukur. Kita ada di sini aja nih, kita harus lebih bisa bersyukur. Dan syukur itu awal dari langkah kita untuk merevisi hidup. Jika kita nggak bisa bersyukur, nggak akan mungkin kita bisa merevisi hidup. Karena kita udah banyak banget dapat kemudahan-kemudahan. Saya waktu itu yang ngajarin saya bersyukur dengan bahasa yang paling gampang itu ayah saya. Kalau ibu saya kan seorang guru. Tapi ayah saya selalu bilang waktu saya kembali saat di PHK itu kan masa-masa awalnya itu sangat sulit. Dan dia selalu bilang gini, celebrate every single win, how small it is. Jadi kita harus bersyukur untuk hal-hal yang paling kecil sekalipun. Walaupun ya kita anggap itu seperti ya sudah semestinya. Tapi kita kadang-kadang lupa bersyukur. Nah itu ayah saya yang ngajarin. Jadi dengan kita memulai dengan bersyukur, mudah-mudahan kalian bisa merevisi hidup kalian menjadi lebih baik lagi ke depan. Amin. Dan langsung melanjutkan dari situ, saya juga mau menyampaikan kita sangat bersyukur Mas Andi hadir di sini, meluangkan waktunya ke sini. Malam mingguan di sini. So, terima kasih banyak Mas Andi atas kesempatannya. Ini tadi penanya terbaik ini langsung diumumkan sekarang atau nanti aja? Oke. Oh, sekarang aja. Jadi mikir langsung sekarang siapa ya? Buat nanti nggak apa-apa ya? Oke, sip. Jadi ya bisa mencerna sebentar habis ini. So sekali lagi Mas Andi terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan sukses. Sekali dong buat Mas Sandiaga Uno. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.